Kebanyakan orang sekarang sudah takut dengan kolesterol. Dari anak-anak, muda, remaja, bahkan sampai orang tua. Semuanya pada ingin tahu kolesterolnya berapa sih. Dan ketika kolesterolnya naik, udahlah, mulai timbul ketakutan. Semacam kolesterol itu dalam pelayanan kesehatan saat ini seperti menghantui masyarakat zaman sekarang. Sebenarnya kolesterol itu adalah produk dari nutrisi kita yang memang ada gunanya bagi tubuh kita. Kolesterol itu ada fungsinya di dalam tubuh kita. Pertama sebagai penguat membran sel supaya sel-sel tubuh nggak mudah rusak. Kemudian yang kedua sebagai pembuat hormon, terutama hormon steroid yang dibuat di kelenjar suprarenalis atau di atas ginjal, itu membuat hormon steroid. Kemudian yang ketiga, bahkan untuk hormon seksualitas pun dibuat juga oleh bantuan kolesterol. Fungsi yang lain adalah sebagai pelarut vitamin. Kita tahu bahwa vitamin A, D, E, K itu tidak larut di dalam air. Jadi mereka bisa larut ketika ada kolesterol di dalam tubuh kita. Bahkan isi otak kita itu 30% itu isinya kolesterol. Tetapi di mana-mana kolesterol sebagai kambing hitam. Ya memang kalau kolesterol tinggi memang perlu diperhatikan. Tetapi pembuat kolesterol tinggi itu apa? Jadi ada banyak faktor, bukan hanya dari faktor makanan. Banyak orang udah ngindarin makanan, gorengan, macam-macam. Atau lemak trans pun juga dihindarin, tapi ternyata kolesterolnya masih tinggi. Karena kolesterol itu produk dari metabolisme di dalam tubuh kita yang terkait dengan metabolisme karbohidrat maupun protein. Nah, ketika kolesterol itu menjadi penyakit, ketika ada faktor risiko. Jadi kalau orang jatuh di jalan raya naik motor itu bukan misalnya dalam kondisi dia sehat, jalanan sepi, jalanannya mulus, aspalnya nggak retak-retak. Kalau yang lagi viral itu jalanan jelek, orang biasa mudah jatuh. Tapi kalau jalan bagus, orangnya tidak ngantuk ya nggak akan jatuh. Itu namanya faktor risiko. Kalau jalanan jelek, remnya blong, kemudian ngantuk, timbullah terjadilah jatuh naik motor. Demikian juga kolesterol hanya akan menjadi pemicu sebuah penyakit jikalau ada faktor risikonya. Faktor risikonya itu ya obesitas, hipertensi, diabetes, perokok berat, dan usia mungkin tua gitu. Tanpa ada faktor risiko itu tidak akan terjadi. Itu pun faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi itu merusak endotel di dalam pembuluh darah. Jadi ketika orang udah punya faktor risiko, terus kemudian kelelahan, kemudian kurang tidur, dan kemudian pada saat sakit dipakai bekerja, mudahlah terjadi peradangan. Peradangan itu membuat dinding pembuluh darah arteri kita itu bisa luka. Dan ketika pada saat luka itu timbullah peradangan. Ketika terjadi peradangan itu terjadi penimbunan sel-sel kekebalan tubuh dan kemudian epitelisasi atau perbaikan luka dengan agak penebalan dari endotel tersebut. Akhirnya penampang pembuluh darah itu menyempit. Barulah ketika kolesterol tinggi itu akan terjebak di penyempitan yang ada peradangannya tersebut. Jadi tanpa ada peradangan di dalam pembuluh darah tidak akan kolesterol itu nyangkut di situ. Nah, dan yang disalahkan misalnya LDL protein, LDL kolesterol itu dikatakan bahwa kolesterol jahat. Padahal LDL kolesterol, HDL kolesterol, atau VLDL kolesterol, atau HDL kolesterol, itu semuanya hanya sebagai pengangkut kolesterol, hanya transporter. Jadi ukuran tinggi itu bukan berarti ada masalah ketika tidak ada faktor risiko. Jadi kalau tanpa faktor risiko, kalau agak naik, mungkin saat itu terjadi memang asupan lemaknya berlebihan. Bisa juga karena memang sedang terjadi peradangan dalam tubuh. Gusi bengkak, hamil tua, pasca lahiran, ada koreng di badan, ada gatal yang banyak di badan, itu juga terjadi peradangan. Jadi akan memungkinkan kolesterolnya naik. Jadi jangan panik dulu kalau tidak punya faktor risiko sakit jantung ataupun faktor risiko untuk sakit stroke.